Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku, bagaimana kondisi kalian pada saat ini? Sehat-sehat semua? Bu Sala berdoa semoga kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Sala akan menjelaskan materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang di sini juga bisa dimaksud dengan wilayah. Di mana kalian berada, disitulah disebut dengan ruang. Contoh, kalian berada di kamar. Nah, berarti ruang kalian adalah di dalam kamar. Itu disebut dengan ruang. Itu adalah ruang kecil. Ruang yang besar atau wilayah yang besar, kalian tinggal di kota Surabaya, berarti wilayah kalian berada di Surabaya. Itu disebut dengan ruang atau wilayah. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, sampai kedalaman tertentu. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang tertentu, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Karakteristik ruang tersebut juga menyebabkan adanya interaksi antar ruang, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang dimaksud di sini adalah ruang di permukaan bumi atau wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, wilayah pegunungan, kelebihannya adalah banyak sayuran, banyak buah-buahan, sedangkan wilayah pesisir, kelebihan ikan, kerang, dan yang lainnya. Nah, bagaimana mereka saling melengkapi? Dengan cara saling berinteraksi antar ruang. Nah, seperti ini contohnya. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pesisir membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pesisir. Bagaimana caranya kedua ruang atau kedua wilayah ini saling melengkapi? Dengan cara berinteraksi melalui aktivitas perdagangan atau juga disebut dengan jual beli. Nah, setelah kita mempelajari tentang ruang, sekarang kita bahas tentang interaksi antar ruang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, atau juga yang dimaksud dengan interaksi kontak langsung adalah ketika seseorang bertemu langsung dengan seseorang yang lain, jadi secara tatap muka. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Jadi, interaksi tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan secara tidak bertatap muka. Jadi, seperti yang kita lakukan pada saat ini, Bu Sela menjelaskan materi tentang ruang dan interaksi antar ruang kepada kalian melalui aplikasi video.
yang Bu Sela share ke YouTube, kemudian kalian saksikan. Nah, kita saling berinteraksi tetapi tidak bertemu secara langsung. Itulah contoh interaksi tidak langsung. Nah, untuk saling berinteraksi antar ruang, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan tersebut. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kondisi kesempatan antara. Yang ketiga, kondisi keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang kondisi ini. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A kelebihan sayuran, wilayah B kelebihan ikan. Nah, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Bagaimana cara kedua wilayah ini untuk saling melengkapi? Yaitu dengan cara melakukan interaksi dengan antar wilayah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi, wilayah A dengan wilayah B saling melengkapi kondisi kekurangan mereka dengan cara perdagangan. Yang kedua, kondisi kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A kelebihan sayuran, kekurangan ikan. Wilayah B kelebihan ikan, kekurangan sayuran. Wilayah C kelebihan ikan, kekurangan sayuran. Nah, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian, transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk mencapai akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Jadi, sarana dan prasarana sangat penting untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian rangkum materi tersebut di buku tulis khusus IPS. Lalu hasil rangkuman difoto, diupload ke dalam lampiran Google Classroom. Buku yang digunakan ini adalah khusus IPS ya anak-anak, jangan dicampur dengan buku yang lain. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Sela. Bu Sela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan.
Tetap di dalam rumah karena rumah adalah tempat tersehat untuk kalian pada saat ini. Sampai jumpa anak-anakku.